Series dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita tentang seorang kriminal kelas berat yang dikenal dengan nama Big Mouse. Usut punya usut, dia telah melakukan berbagai kejahatan seperti penipuan, penyerangan, pembunuhan, hingga bisnis barang haram dalam jumlah yang sangat besar. Namun sampai saat ini tidak ada satupun orang yang pernah melihat sosok penjahat tersebut. Jadi tidak heran polisi sampai membentuk satgas khusus untuk mencari tahu siapa sosok Big Mouse yang sebenarnya. 지분을 둘러싼 조직 폭력배들의 충돌에 빅마우스로 알려져 충격을 주고 있습니다. 빅마우스와 연결고리가 있었던 것으로 밝혀졌습니다. Kemudian kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama Park Chang-ho dan Ko Mi-ho, istrinya yang merupakan seorang perawat. Sementara itu Chang-ho adalah seorang pengacara yang tidak kompeten hingga dijuluki sebagai Big Mouth alias cuma banyak omong tanpa aksi nyata. Nggak cocok nih pasangannya. Harusnya kan kalau perawat nikahnya sama abdi negara. Dan tentu saja reputasi Chang-ho sebagai pengacara gagal membuatnya tidak diterima di berbagai firma hukum, sehingga dia dan ayah mertuanya yang bernama Mr. Ko memutuskan untuk membuka firma hukum sendiri. Setidaknya firma ini bisa mendapatkan klien dengan menjual nama Mr. Ko yang merupakan pengacara senior. Suatu hari, Chang-ho dan Mr. Ko bersiap untuk mengikuti sebuah persidangan. Di sini, Chang-ho yang sudah rugi banyak mau tidak mau harus memenangkan sidang ini. Dan untuk memastikan kemenangannya, dia bahkan sampai menyuap seorang hakim dengan uang pinjaman dari rentenir. Tapi sialnya, hakim yang sudah dia suap tiba-tiba digantikan oleh hakim yang baru. Alhasil, dia pun kalah dalam persidangan tersebut. 똘똘 뭉쳐가지고 당신 빅마우스라며? Akibat kekalahan itu, dia mengalami kerugian yang sangat besar, apalagi kini dia harus mengembalikan uang yang dipinjam dari rentenir. Tentunya Mi-ho yang mengetahui hal itu pun marah besar hingga mengancam akan menceraikan Chang-ho jika dia tidak bisa membayarnya. 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? 내 이혼 서류 좀 작성해줘라. 수임료 잘 쳐줄게. 저녁에 서류 챙겨와. 나 더 이상 너랑은 못 살겠다. 아 미호야 그런 농담 하지 마. 나 진짜 상처받아. 뭐? 너랑은 헤어질 수 있는데 장인어른하고 못 헤어져 나. 서류 꼭 챙겨오세요. Malam harinya, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah karena takut dengan istrinya. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Mr. Ko untuk mengambilkan beberapa pakaian sebab dia berencana akan tidur di kantor selama 1 minggu ke depan. 미호는요? 너 들어오면 죽인다고 기다리고 있어. 나도 너 때문에 쫓겨나게 생겼어, 임마. 해줘. Tidak lama kemudian, Chang-ho mendapatkan telepon dari wali kota Gukcheon yang bernama Choi Do-ha. Sebagai warga biasa, tentunya Chang-ho tidak menyangka kalau pengacara cupu sepertinya dihubungi oleh Pak Wali Kota. Tidak hanya dihubungi, sang wali kota juga ingin menyewa jasanya. Dengan bersemangat, Chang-ho pun langsung menemui Choi Do-ha di sebuah tempat pemancingan. Dan sesampainya di sana, wali kota meminta Chang-ho untuk menjadi pengacara dalam kasus pembunuhan Dr. Seo dari rumah sakit Universitas Gukcheon. Rupanya, kasus pembunuhan itu menyeret nama-nama penting dari anggota Forum Nine Rivers yang merupakan organisasi rahasia untuk orang-orang kelas atas seperti wali kota. Dan dalam organisasi ini ada beberapa nama yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Dan orang-orang itu adalah dokter bedah bernama Han Jae-ho, pengacara rumah sakit bernama Lee Do-gun, serta Jang Chae-on, putra ketua yayasan Universitas Gukcheon. Agar bisa dilepaskan dengan cepat, ketiga tersangka itu meminta bantuan wali kota untuk mencarikan pengacara yang tidak kompeten dan juga bisa diatur-atur. Hal itu dilakukan agar si pengacara menuruti semua permintaan mereka karena ternyata mereka sudah menyiapkan skenario untuk lepas dari hukuman mati. 가보겠습니다. Awalnya, Chang-ho menolak kasus itu sebab dia merasa kasusnya terlalu berbahaya. Apalagi di dalam kasus itu ada banyak orang penting yang terlibat. Namun pada akhirnya Chang-ho tergiur pada sejumlah uang muka yang ditawarkan oleh Choi Do-ha. Dan ternyata sang wali kota memiliki rencana untuk menghancurkan ketiga temannya itu. Intinya, dia meminta Chang-ho untuk berpura-pura menuruti keinginan mereka sembari mencari informasi tentang kebenaran dari pembunuhan Dr. Seo.
Nantinya, bukti dari kasus ini akan digunakan oleh Choi Do-ha untuk menghancurkan ketiganya. Karena selama ini mereka selalu ikut campur dalam menentukan kebijakannya sebagai wali kota. Chang Ho yang mendengar hal itu pun akhirnya menyetujui tawaran sang wali kota. Selain karena uang, dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki reputasinya. Setelah itu, Chang Ho pun pergi menemui sahabatnya yang bernama Kim Sun Tae yang juga seorang pengacara. 나 사무실 지금 퇴근하려고. 그쪽으로 갈 테니까 잠깐만 보자. Chang Ho lalu meminta bantuan Kim untuk pura-pura melapor kepada jaksa kalau dia memiliki bukti pembunuhan Dr. Seo. Keesokan harinya, Chang Ho pergi ke penjara untuk bertemu dengan ketiga kliennya yang sedang menunggu masa persidangan. Dan seperti orang-orang kaya pada umumnya, mereka diperlakukan istimewa di dalam penjara karena mampu membayar para sipir. Bahkan kepala sipir langsung turun tangan untuk melayani mereka